Takut ketilang, bocah pengendara mobil tabrak polisi. Protes kenaikan PBB, warga bayar pakai uang receh. Wali Kota Surabaya larang iuran 17 Agustus secara paksa. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kompas Jatim kita buka dengan berita dari Blitar. Takut terkena razia lalu lintas, pengemudi mobil di Blitar tabrak polisi yang bertugas. Akibatnya petugas mengalami luka di sejumlah tubuhnya. Video CCTV ini merekam saat peristiwa anggota Satlantas Polres Blitar ditabrak sebuah mobil di kawasan Talun. Kerasnya benturan membuat petugas polisi mengalami luka di bagian kepala. Pengemudi yang enggan berhenti hingga akhirnya menabrak polisi yang sedang bertugas. Kencangnya laju pengemudi membuat petugas terpental sejauh 5 meter. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Blitar mengaku pengemudi sengaja mencoba untuk menghindari razia. Hal itu karena dia belum memiliki surat izin mengemudi. Setelah menabrak, pelaku sempat berusaha kabur dengan meninggalkan mobil dan kawannya. Setelah polisi melakukan pengejaran, kini telah diamankan oleh petugas. Kayaknya mental, kan soalnya lokasinya pasnya depan toko biru ini. Depan toko biru, terus kan agak di utara jalan. Terus kepental sampai sini, guling-guling sampai sini. Jadi itu ditabrak truk pick up cherry putih kayaknya. Itu mulai dari pickupnya itu udah kecepatan tinggi. Dari timur kayaknya udah kenceng banget, kayak wes aku nggak mau berhenti gitu loh kayaknya, terus tabrak langsung. Terluka Bu ya polisinya? Luka, kepala belakang sama pelipis kiri. Kejadian sekitar jam berapa Bu? Jam 10, ya 10 atau setengah 10-an lah. Hasil sementara awalnya yang bersangkutan melarikan diri, supirnya. Jadi hanya ditinggal kendaraan beserta penumpangnya atau kernet. Kemudian oleh anggota dilakukan pencarian, alhamdulillah sudah kita amankan. Kenapa dia melakukan tersebut? Karena yang bersangkutan takut, yang pertama belum memiliki SIM A, seperti itu. Apa ada unsur kesengajaan dan? Kalau dilihat dari tempat kejadian perkara maupun bukti video, tentunya ada unsur kesengajaan. Pura-pura numpang ke toilet dan membawa anaknya, seorang pria terekam CCTV mencuri sepeda motor milik relawan Palang Merah Indonesia di Bangkalan, Jawa Timur. Kasus pencurian di kantor PMI Bangkalan ini sudah dilaporkan ke Polres tempat. Dalam rekaman CCTV, terlihat pencuri masuk halaman kantor PMI bersama anak istrinya. Ketika keluar dari kantor, anak istrinya menunggu di jalan dan pencuri ini masuk lagi ke halaman kantor dan membawa kabur sepeda motor hanya dalam hitungan detik. Sepeda motor milik relawan PMI yang diparkir di halaman kantor lenyap dibawa kabur pencuri. Polisi masih memburu pelaku yang terekam kamera CCTV di kantor PMI. Kami sudah langsung laporan ke Polres keamanan disertai dengan bukti CCTV yang kami miliki. Kami sudah serahkan resmi ke Bapak Kapolres melalui laporan resmi, dan langkah-langkah berikutnya kami menghubungi keluarga relawan ini di Jombang. Kami menyampaikan permohonan maaf kami, kemudian kami juga memberikan keterangan bahwa ini musibah. Sorotan lainnya, seorang warga di Jombang, Jawa Timur melakukan aksi protes dengan cara unik atas naiknya pajak bumi dan bangunan hingga 200%. Ia membayar pajak rumahnya menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya yang disimpan di sebuah galon air minum.
Bersama dengan beberapa orang kerabatnya, warga desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang ini membawa uang koin yang berada di dalam galon air ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang ini hendak digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumah yang telah 2 tahun tidak dibayar. Aksi ini merupakan bentuk protes dari warga karena pajak bumi dan bangunan rumahnya naik lebih dari 200%. Warga ini sempat adu mulut dengan petugas dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena ia telah mengajukan keberatan atas pajak yang telah ditetapkan. Namun, belum juga ada perbaikan dari pemerintah daerah setempat. Saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Poin ini maksudnya apa? Koin ini untuk protes saja, untuk ini karena saya tidak punya uang. Ini adalah jalan anak saya mulai dari SMP. Sekarang sudah semester 2. Berapa jumlahnya ini? Nah, ini masih dihitung. Ya. Terus mintanya apa ini? Pajak diturunkan? Nah, minta saya Bupati sudah. Kepala Dinas Pendapatan Jombang mengklaim kenaikan pajak bumi dan bangunan tersebut telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Jombang sejak tahun 2024 lalu. Beberapa objek pajak mengalami kenaikan drastis dan beberapa lainnya justru mengalami penurunan biaya. Karena prosesnya ini nilainya jumlah SPT-nya sangat banyak dan itu tersistem dalam aplikasi, kita tidak bisa melihat satu persatu. Karena apa? Tidak semua naik, semua juga ada yang turun. Kenaikannya berapa persen, Pak? Kalau dilihat kenaikan tadi saya sampaikan, tidak bisa diukur kenaikan persentase karena ada yang turun. Kalau naik ya, ada beberapa yang memang sampai ribuan persen. Karena apa? Sama kasusnya mungkin sampai kalau melihat Pati itu sama persis. Karena apa? Lama tidak pernah dilakukan updating data. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempersilahkan warga yang merasa keberatan untuk mengajukan keringanan. Tahun 2024 lalu sebanyak 11.000 warga mengajukan keberatan dan di tahun 2025 ini ada 5.000 warga yang telah mengajukan keberatan kenaikan pajak bumi dan bangunan mereka. Muhammad Safiuddin, Kompas TV Jombang, Jawa Timur. Polres Madiun menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan beras sekitar 35,7 ton. Gerakan pangan murah bertujuan agar masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah satu gerakan pangan murah yang digelar Polres Madiun berada di kantor Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu. Warga antusias membeli beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan kualitas medium dengan harga terjangkau, yakni lebih murah dari harga pasaran. Beras SPHP program pangan murah dari Polri ini dihargai Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per kemasan 5 kilogram. Persyaratan untuk membeli, warga hanya menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau kartu keluarga. Di wilayah hukum Polres Madiun tersedia sekitar 35,7 ton beras dalam program gerakan pangan murah ini yang bekerja sama dengan Bulog. Ini dari polisi ya? Iya, kantor polisi. Itu tadi beli berapa? Saya beri 2 packing. Oh, 2 pack ya? Kalau satu packnya berapa harganya? Harganya 50.750. 50 berapa? 57.050. 57,5 loh Mas. Oh, 57.000 ya. Itu lebih murah atau gimana? Alhamdulillah lebih murah. Kita menyiapkan 2.750 kg beras atau sekitar 550 sak. Dan hari ini untuk jadwal pendistribusiannya di wilayah Kelurahan Wungu, terus Desa Kresek sama Merumbun. Untuk yang kemarin kita sudah laksanakan di Polsek. Alhamdulillah warga masyarakat Kecamatan Wungu sangat antusias sekali terkait dengan program pangan murah yang dilaksanakan oleh Polres Madiun ini berkat kerjasama dengan pihak Bulog. Dan ini merupakan tindak lanjut perintah dari pimpinan terkait dengan program pasar murah terkait dengan beras. Saudara, Dinas Perdagangan Kabupaten Madiun bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak sidak di sejumlah usaha sektor kafe, laundry, dan peternakan. Sejumlah pengusaha kedapatan masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi.
Dari temuan ini, Dinas bekerja sama dengan Pertamina dan Hiswana Migas akan menukar tabung LPG 3 kg yang dipakai usaha non-sasaran dengan tabung 5 kg atau 12 kg non-subsidi. Pihak Pertamina bilang LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, UMKM tertentu, petani dan nelayan yang menjadi sasaran. Sektor di luar 4 kategori tersebut seperti hotel, restoran, kafe, laundry, jasa las, dan peternakan besar dilarang menggunakan LPG subsidi 3 kg. Tadi temuan di laundry masih memakai tabung 3 kilo. Terus di peternakan juga satunya sudah karena besar, skala besar, jadi sudah pakai tabung pink. Yang satunya masih skala kecil, masih rumah tangga, jadi masih pakai 3 kilo. Kafe tadi juga masih pakai? Kafe tadi ada pakai, sebagian pakai pink, sebagian pakai 3 kilo. Masih ada. Apa Bu langkah dari Pemda? Kita lebih concern kepada penggunaan LPG yang tepat sasaran. Karena perlu kita tahu kan, untuk penggunaan LPG hanya diperuntukkan untuk rumah tangga, UM, petani sasaran, dan nelayan sasaran. Di luar dari itu ada horeca ya, hotel, restoran, kafe, laundry, peternakan, jasa las, dan sebagainya itu. Selain daripada 4 tadi itu tidak diperkenankan menggunakan LPG 3 kilo. Hal ini tujuan kami kolaborasi dengan Pemda ini supaya memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran sehingga masyarakat yang berhak ya memang mendapatkan yang subsidi. Informasi lainnya, jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Polrestabes Surabaya membagikan ribuan bendera merah putih dan puluhan helm kepada para pengendara sepeda motor. Langkah ini untuk mengantisipasi viralnya pengibaran bendera One Piece yang dinilai menyimpang dari makna perjuangan. Suasana di Jalan Polisi Istimewa Surabaya sedikit berbeda. Jajaran Polrestabes Surabaya membagikan 3.600 bendera merah putih berbagai ukuran kepada para pengendara sepeda motor dan mobil. Antusiasme pengendara tinggi, mereka menerima bendera dan helm dengan senyuman. Kemudian memasang bendera di kendaraan masing-masing, menambahkan warna merah putih di jalanan Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi viralnya bendera One Piece yang disebut sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Polisi menilai momen kemerdekaan seharusnya diisi dengan simbol kebanggaan nasional. Sebenarnya yang kita maksud secara filosofis adalah bahwa merah putih ini harus kita tegakkan. Semua masyarakat harus bangga dan punya kesadaran untuk mengibarkan merah putih dan semangat untuk membangun Indonesia. Dan pembagian bendera ini apakah juga salah satu antisipasi untuk pengibaran One Piece itu benderanya? Ya harapannya begitu ya, jadi supaya masyarakat seperti tahun-tahun sebelumnya merah putih berkibar selama bulan Agustus ini marak di seluruh wilayah. Dapat bendera ini gimana? Senang ya, awal gimana Mas? Menyambut kemerdekaan. Apa sih makna dari bendera merah putih sendiri Mas? Selain sebagai lambang dan simbol negara ya, ya merah putih juga bukti perjuangan bagi para pahlawan yang dulunya jaraknya merobek bendera Belanda merah putih biru jadi merah putih. Penuh dengan perjuangan Mas ya? Wali Kota Surabaya larang iuran 17 Agustus secara paksa. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang RT RW atau kelurahan menarik sumbangan acara peringatan 17 Agustus dengan menentukan batas minimal nominal ke pemberinya. Eri Cahyadi bilang setiap permintaan sumbangan atau bantuan dana kegiatan harus disertai pernyataan tidak memaksa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespon masalah antara pemilik toko dan pengurus RT RW terkait kisruh iuran sumbangan acara Semarak Kemerdekaan. Eri mengimbau iuran atau sumbangan harus bersifat sukarela tanpa paksaan. Pihak perangkat kampung tidak boleh mematok jumlah sumbangan yang diminta kepada seseorang atau warga. Meski begitu, Wali Kota juga mengingatkan gotong royong antar warga
harus tetap terjaga untuk ikut memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya. Jadi saya nyuntulung untuk memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80 ini, siapapun ayo kita memberikan sumbangsi kita. Apakah harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memeriahkan kemerdekaan ulang tahun yang ke-80 ini. Dan saya juga berharap untuk seluruh aparat desa atau aparat kelurahan itu bisa memberikan atau ketika meminta bantuan maka bisa memberikan sebuah pernyataan ini tidak memaksa. Jadi engko DE mau membantu berapa, yo silakan. Sorotan lainnya, momen bulan kemerdekaan menjadi berkah tersendiri bagi penjual piala di Kota Kediri. Penjualan meningkat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan hari biasa. Setiap hari perajin di Kelurahan Ngeronggo, Kota Kediri ini terus memproduksi piala. Perajin harus bertarung dengan waktu agar bisa menyelesaikan pesanan dari pelanggan. Pengelola toko bilang momen bulan kemerdekaan ini penjualan piala meningkat hingga 2 kali lipat. Jika pada bulan sebelumnya hanya bisa menjual 30 buah, kali ini meningkat menjadi 70 buah piala per hari. Para pelanggan biasanya memesan piala untuk kebutuhan hadiah perlombaan 17-an. Pesanan itu datang dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Bekasi, dan Surakarta. Tingginya permintaan piala menjadi berkah tersendiri bagi penjual piala. Uang jutaan rupiah mampu dikantongi dalam momen bulan kemerdekaan ini. Kita di bulan biasa itu merakit sekitar 10 set, paling dikit 5 set lah. Ini di bulan kemerdekaan ini bisa mencapai 20-an set dari dalam 1 hari. Jadi ya cukup meningkat signifikan. Di sini tentunya kalau temanya kemerdekaan itu biasanya ada piala yang mulai dari 11.000 paling murah, karena kan biasanya orang-orang cari yang murah. Terus kalau biasanya ada orang yang pengen megah, pengen besar gitu, ada yang piala yang harganya 350-an ribu, itu kaki 4 sama kaki 3. Warga di Kabupaten Madiun membuat lampion hias dari barang bekas. Lampion yang menyerupai Petromax ini dipasang di setiap rumah warga untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-80. Warga lingkungan RT 15 Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur tidak kehabisan cara untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80. Di waktu luang, warga yang mayoritas ibu rumah tangga membuat pernak-pernik berupa lampion dari barang tidak terpakai yang terkumpul melalui bank sampah. Barang-barang tak terpakai yang menjadi bahan pembuatan lampion diantaranya toples, piring plastik, mangkuk plastik, baskom plastik, kawat, sedotan, dan kardus. Bahan tersebut dirangkai lengkap dengan kabel dan bola lampu agar bisa dinyalakan. Selanjutnya, lampion berbentuk Petromax ini diberi cat berwarna merah putih. Ada sosis. Ini gimana ya kalau kita manfaatkan, apalagi menjelang HUT gitu loh. Kita buat lampion kah atau lampu stongkring kah. Akhirnya timbul ide itu, kita bikin coba-coba, akhirnya kok bagus, terus akhirnya ngundang warga sekitar untuk membuat kayak gini. Kalau ini didapat dari mana sih Pak? Ini dari Bank Sampah Rawini Jagat, yang mana alhamdulillah Kelurahan Pandean kan punya bank sampah gitu loh Mas. Kebetulan yang lola kita, terus dari barang-barang tersebut kita punya ide kreatif yang mana untuk pembuatan lampion. Tidak ada kesulitan dalam membuat lampion ini meski tanpa ada pelatihan khusus. Membuat lampion ternyata sudah menjadi rutinitas warga Pandean setiap tahun menjelang HUT kemerdekaan RI. Untuk pembuatan lampion ini ada kesulitan nggak sih? Enggak, gampang sekali. Kita hanya tinggal ngelem atau ngasih kawat-kawat, udah gampang. Kalau warga sendiri antusiasnya gimana untuk membuat ini Bu? Ya, senang sekali, mereka berbondong-bondong bawa alat-alat mereka sendiri dari barang bekas, lalu bentar dibikin udah jadi, tinggal masang di rumahnya masing-masing. Sampai saat ini sudah terangkai sekitar 100 lampion yang sebagian telah dipasang di rumah-rumah warga.
Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Universitas Ciputra Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Surabaya menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mendorong deteksi dini penyakit sekaligus membudidayakan hidup sehat dan menyemarakan HUT ke-80 Republik Indonesia. Sedikitnya 3.000 peserta menjadi sasaran kegiatan, mulai sivitas akademika, tenaga outsourcing, tenan kampus, hingga masyarakat umum. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di Universitas Ciputra tersebut meliputi screening kesehatan dasar, pemeriksaan gula darah, kesehatan gigi, mata, hingga jiwa. Universitas Ciputra menjadi perguruan tinggi pertama yang merespon program ini melalui kolaborasi dengan pemerintah dan sejumlah institusi pendidikan tinggi. Kami yang pertama dan tampaknya kami kampus pertama swasta yang bekerjasama dengan pemerintah kesehatan ya, betul ya. Oke, kampus pertama. Kemudian kami juga sekarang juga sedang proses juga untuk menyemarakkan HUT 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia. Dan yang juga penting kami tetap komitmen untuk menjaga hidup sehat. Ya, kalau kampus sehat, masyarakat sekitar sehat pasti seperti itu. Yang tidak kalah penting, kami juga tetap juga berkomitmen juga untuk SDG yang ketiga, yaitu masyarakat harus hidup sehat. Sebanyak 27 tenaga kesehatan dari Fakultas Kedokteran UC dan 6 tenaga medis Puskesmas dilibatkan. Tim juga membantu peserta yang kesulitan menggunakan data kesehatan ke sistem Satu Sehat. Bagi peserta dengan hasil screening yang mencurigakan akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta yang hadir. Yang dicek ada gula darah, tinggi badan, terus kesehatan gigi, habis itu mata juga. Apa lagi Pak? Tes jiwa. Tes jiwa, kejiwaan. Ini bagus banget ya dan harus dilanjutkan terus ya. Kalau bisa tiap tahun. Tiap tahun harus ada. Supaya kita sadar kesehatan dan dosen bisa mengajar dengan baik ya, dengan kondisi kesehatan yang maksimal. Prima ya. Sangat membantu berarti. Sangat membantu sekali. Selain dalam rangka menyemarakkan HUT ke-80 Republik Indonesia, Universitas Ciputra berencana menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin tahunan untuk mendorong budaya hidup sehat di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Kenikmatan nasi bungkus daun pisang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Meski di kota besar seperti Surabaya ada sebuah warung makan yang masih menggunakan daun pisang sebagai bungkus makanan. Setiap hari sekitar 800 bungkus nasi dengan menu daging, telur dadar, dan telur bulat, serta udang laris terjual. Selain harganya murah, nasi yang dibungkus daun pisang ini memiliki cita rasa nikmat dan lezat. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Inilah warung nasi bungkus daun pisang Pak Main yang selalu ramai sejak pagi hari. Warung yang berada di frontage Jalan Ahmad Yani Surabaya ini menyajikan nasi yang dibungkus khusus menggunakan daun pisang. Sedikitnya ada 4 menu nasi bungkus di sini, diantaranya daging, telur dadar, dan telur bulat serta udang goreng. Menunya semakin lengkap dengan tambahan lauk tahu, mie, dan sambal yang pedas. Warung yang sudah buka sejak tahun 1992 ini selalu ramai pembeli, terutama saat sarapan pagi. Tak sedikit pembelinya merupakan pekerja yang sarapan sebelum masuk kantor. Bahkan banyak pekerja yang membungkus untuk dimakan di tempat kerja. Enggak, baru kali ini. Baru kali ini? Iya. Jajaknya Mas. Gimana Pak rasanya Pak? Rasanya sih enak. Enak. Apa aja sih yang ada di dalam nasi bungkus ini Pak? Nasi, mie, tahu sama telur. Dadar. Pilihan menunya apa aja kan? Ini ada daging,
ada ikan semua itu. Saya kebetulan suka telur ya, makan telur ya. Setiap hari, warung ini buka sejak pukul 6 pagi dan menyediakan 700 hingga 800 bungkus nasi. Hanya dalam waktu 3 jam, ratusan nasi bungkus ini selalu ludes terjual. Pembeli juga bisa menambah berbagai jenis sate dan gorengan sebagai pelengkap nasi bungkus daun pisang. Ada 4 menu, Pak. Daging, udang goreng, telur dadar, sama telur bulat. 10.000, Pak. Iya. Jam 6 pagi. Sampai habis. Ya kurang lebih 700 sampai 800. Iya. Wis campur, Pak. Campur, ada kantor, ada wis macem-macem. Penjual sengaja memilih bungkus daun pisang dibanding kertas karena makanan semakin sedap dan ramah lingkungan. Untuk satu porsi nasi bungkus dipatok harga Rp10.000. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.